Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Novi di Metabolisme Karbohidrat. Glukosa merupakan energi potensial di dalam sel, sering digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolisme. Oksidasi lengkap glukosa akan menghasilkan karbon dioksida dan air metabolit. Glukosa disimpan dalam bentuk polimer glikogen, jadi glukosa yang bercabang-cabang ini disimpan di sel otot dan hepar. Fungsi utama glukosa sebagai prekursor serbaguna yang mampu memasok banyak senyawa metabolit untuk reaksi biosintesis, terutama asetil-CoA. Fungsi utama dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, bahwa 1 gram karbohidrat glukosa menghasilkan 4 kalori. Syaraf dan eritrosit hanya dapat menggunakan energi yang dari karbohidrat saja. Ini berfungsi juga melindungi dari protein agar tidak dipecah menjadi energi, bisa membentuk glukosa atau ribosa 5-fosfat. Ini merupakan backbone penyusun dari kromosom kita, yaitu RNA dan DNA. Bisa dibentuk menjadi glikogen kalau energi di dalam tubuh kita cukup. Secara kualitas, glikogen terbanyak disimpan di hepar, sedangkan secara kuantitas terbanyak di sel otot. Fungsi spesifik karbohidrat, dia sebagai prekursor atau bahan dasar lipolisis, pembentukan lemak, yaitu dia awalnya membentuk asetil koenzim A. Sebagai second messenger atau penyampai pesan, jadi beberapa hormon tidak mampu masuk ke dalam sel secara langsung, maka membutuhkan ATP, adenosin trifosfat, yang akan dirubah menjadi CATP, cyclic adenosine trifosfat, sebagai second messenger. Membantu metabolisme lemak dan protein, detoksifikasi zat-zat toksik tertentu di hepar. Laktosa bisa berfungsi membantu penyerapan kalsium. Ribosa, ini tadi glukosa dengan 5 karbon C saja, sebagai penyusun asam nukleat yang berada di RNA dan DNA. Fiber, dietary fiber, berguna untuk pencernaan dan memperlancar defekasi. Kita akan mempelajari 3 proses metabolisme karbohidrat. Pertama adalah proses glikolisis. Ini hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat dan ATP. Kemudian siklus asam sitrat, hasilnya adalah NADH, FADH, kemudian ada ATP, ada GTP, yang dimana NADH dan FADH akan masuk ke proses yang berikutnya, yaitu fosforilasi oksidatif. Ini terjadi di mitokondria. Hasil akhirnya adalah CO2, H2O, dan ATP tentu saja.
Kita mulai belajar dari proses yang pertama, yaitu glikolisis. Ini terdiri dari 10 kali reaksi ya. Glikolisis adalah oksidasi glukosa yang pertama. Ini tahap pertama metabolisme katabolisme dari glukosa. Hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Dalam artian bahasa Yunani, glikis artinya manis dan lisis artinya membelah, yaitu mendegradasi. Selama reaksi glikolisis, beberapa energi bebas terbentuk, yaitu ATP, adenosin trifosfat, dan NADH atau niacin terreduksi. Ini adalah turunan dari vitamin B. Glikolisis digunakan untuk merubah glukosa atau sugar secara umum, bisa dari fruktosa, maltosa, laktosa ya. Jadi bisa masuk semua, ada proses glikolisis dengan tahapan yang berbeda di awalnya. Digunakan untuk membentuk energi secara umum, bentuknya adalah ATP, adenosin trifosfat. Dari 10 langkah glikolisis kita bagi menjadi 2 fase. Fase pertama disebut fase persiapan, fase kedua disebut fase pembayaran. Ini terkait dengan penggunaan ATP dan menghasilkan ATP. Pada tahap persiapan atau preparatory phase, ini memerlukan 2 ATP karena digunakan untuk fosforilasi fosfat pada glukosa dan fruktosa. Memecah gula heksosa. Gula heksosa itu adalah gula dengan 6 atom C menjadi 2 triosa fosfat. 2 triosa adalah turunan glukosa dengan 3 atom C. Sedangkan pada tahap pengembalian atau payoff phase, ini menghasilkan 4 ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH. Secara umum, kebutuhan setiap jaringan akan glukosa itu berbeda. Otak sangat minimal menggunakan glukosa, berbeda dengan eritrosit yang membutuhkan glukosa secara mutlak. Glikolisis merupakan lintasan utama pemakaian glukosa. Ini terjadi di sitoplasma, dapat terjadi secara aerob, melibatkan oksigen, maupun secara anaerob, reaksi tanpa melibatkan oksigen. Otot rangka bekerja sangat baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Otot kita mampu bekerja, contohnya lari sprint itu adalah kondisi anaerob. Satu lagi renang, maraton, jogging, senam itu adalah bekerja secara aerob. Untuk otot jantung mempunyai kemampuan glikolisis yang sangat buruk dalam kondisi anaerob, atau berarti artinya otot jantung selalu membutuhkan oksigen untuk mampu melakukan fungsinya kontraksi. Pada sel kanker, glikolisis terjadi sangat cepat dari kebutuhan yang diperlukan, sehingga kondisi anaerob akan menyebabkan penumpukan asam laktat. Jadi pada pasien kanker kecenderungan terjadi asidosis laktat karena glikolisis yang sangat cepat.
ada konsekuensi ketika glikolisis terjadi secara anaerob. Jumlah energi yang dihasilkan akan terbatas, sehingga untuk menghasilkan energi tertentu dibutuhkan glukosa yang lebih banyak dibandingkan pada kondisi aerob. Ini adalah ringkasan dari reaksi glikolisis, di mana 10 kali reaksi, maka dibantu oleh 10 enzim. Ini dihafalkan ya, menggunakan ATP dalam reaksi pertama dan ketiga, ini gunanya untuk fosforilasi, yaitu memberikan fosfor kepada reaksi pertama glukosa dan reaksi ketiga pada fruktosa. Dan menghasilkan NADH atau niacin tereduksi pada reaksi ke-6. Menghasilkan ATP pula pada reaksi nomor 7 dan reaksi nomor 10. Kita akan mulai belajar pada fase persiapan. Saya ingatkan kembali, fase persiapan itu menghutang energi, menghutang 2 ATP pada reaksi nomor 1 dan reaksi nomor 3. Reaksi pertama, enzimnya diperhatikan di bagian atas, yaitu kinase. Nama spesifiknya adalah heksokinase. Nomenklatur penamaan enzim ini adalah setiap enzim yang dalam reaksinya melibatkan ATP, maka akan ditambahkan kinase. Hekso berarti dari heksosa, yaitu glukosa yang mempunyai 6 atom karbon. Reaksinya adalah glukosa plus ATP. Dibantu oleh enzim heksokinase akan menjadi glukosa 6 fosfat plus ADP. Nomor pertama, tadi di awal substratnya adalah glukosa plus ATP. Hasil reaksinya menjadi glukosa 6 fosfat plus ADP. Kenapa ada tambahan 6 fosfat? Karena ATP memberikan satu fosfatnya kepada glukosa dan menempel pada gugus atom C nomor 6. Jadi nomor 6 ini adalah penanda nomor atom C, bukan jumlah dari fosfatnya. Kalau jumlah fosfatnya yang diberikan hanya 1. Jadi reaksi awal glukosa plus ATP dibantu enzim heksokinase menjadi glukosa 6 fosfat plus ADP. Reaksi ini bersifat irreversible atau tidak bisa dibolak-balik. Reaksi glikolisis nomor 2 yaitu dibantu oleh enzim isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang merubah menjadi kembarannya, identiknya. Di sini fokus merubah glukosa menjadi fruktosa. Glukosa 6 fosfat akan dirubah molekulnya menjadi fruktosa 6 fosfat. Enzim spesifiknya adalah fosfoglukoisomerase.
Nomenklatur dari penamaan enzim ini adalah fosfo, di mana bahwa glukosa mempunyai fosfat. Kita balik, fosfoglukosa. Karena substratnya apa? Substratnya adalah glukosa 6-fosfat. Kita balik saja penamaannya, fosfoglukosa isomerase. Merubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini hasil reaksi glikolisis nomor 2 ya. Tadi di slide sebelumnya ada glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi glikolisis ketiga, enzimnya dibantu oleh fosfofruktokinase. Berarti tadi kita terakhir punya substrat apa? Fruktosa 6-fosfat. Kita balik. Fosfo dari kata fosfat, fruktosa. Ya, jadi fosfofruktosa kinase. Kenapa ada kinase? Karena melibatkan ATP. Jadi, fruktosa 6-fosfat plus ATP dibantu oleh fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi glikolisis ketiga, tadi kita punya substrat apa? Fruktosa 6-fosfat plus ATP. Enzimnya adalah fosfofruktokinase. Hasilnya adalah fruktosa 1,6-bifosfat plus ADP. Dan ini reaksinya bersifat irreversible. Kenapa jadi satu? Karena fosfatnya menempel pada posisi atom C nomor 1. Bifosfat artinya fruktosa ini mempunyai 2 fosfat pada posisi atom C nomor 1 dan posisi atom C nomor 6. Reaksi glikolisis nomor 4, enzim yang membantu adalah enzim liase atau spesifiknya fruktosa bifosfat aldolase. Kadang beberapa buku referensi hanya menyebutkan aldolase saja. Sama saja ya. Kita punya fruktosa 1,6-bifosfat. Kita akan pecah fruktosa 1,6-bifosfat yang tadinya mempunyai 6 atom C, kita pecah menjadi molekul yang masing-masing punya 3 atom C. Apa hasil pemesahan dari fruktosa 1,6-bifosfat yang dibantu oleh enzim aldolase? Pemecahannya yang pertama menjadi gliseraldehid 3-fosfat, di mana gliseraldehid 3-fosfat ini adalah ujung akhir, ya, yang tadinya atom C nomor 6-nya ketempelan fosfat. Karena sudah dipecah, yang tadinya berderet 6 atom C akhirnya akan menjadi 3-3.
di yang akhir menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan 3 atom C yang awal menjadi dihidroksi aseton fosfat. Saya ulangi ya. Substrat awal adalah fruktosa 1,6-bifosfat dibantu oleh enzim aldolase menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi glikolisis kelima ini adalah akhir reaksi dari fase persiapan. Enzim yang membantu adalah triosa fosfat isomerase. Kenapa triosa fosfat isomerase? Tadi di reaksi nomor 2 kita sudah tahu makna dari enzim isomerase merubah menjadi sejenisnya, kembarannya. Sedangkan triosa fosfat karena kita melibatkan glukosa yang hanya punya 3 atom C tetapi mempunyai fosfat, maka disebut triosa fosfat isomerase. Substratnya adalah dihidroksi aseton. Dibantu oleh enzim triosa fosfat isomerase menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ini adalah perubahannya ya. Tadi kita punya substrat dihidroksi aseton fosfat dibantu triosa fosfat isomerase menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi berapa gliseraldehid 3 fosfat yang terbentuk? Ada 2 ya, yaitu di akhir reaksi nomor 4, silahkan flashback lagi catatannya, dan di reaksi nomor 5. Mudah analoginya, tadinya kita di reaksi pertama mempunyai glukosa, di mana glukosa adalah mempunyai 6 atom karbon C. Pada intinya dipecah jadi 2. Jadi kalau 6 bagi 2, ada 3, masing-masing mempunyai 3 atom C. Itulah triosa. Ya, jadi ada 2 gliseraldehid 3 fosfat. Berikutnya kita selesai membahas fase persiapan, kita masuk kepada fase pembayaran. Energy production phase atau juga payoff phase sama saja. Pada intinya ini menghasilkan energi. Kalau tadi kita menghutang energi pada reaksi nomor 1 dan nomor 3, di mana malah kita menggunakan ATP. Kita akan mulai menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Reaksi glikolisis nomor 6, kita mempunyai enzim namanya gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Ciri dari enzim dehidrogenase ini akan mengambil hidrogen dari substratnya, diberikan kepada NAD+, karena dia masih punya 1 tangan bebas. Ada plus 1 proton, sehingga akan menjadi NADH pada akhir reaksi. NADH ini adalah molekul yang membawa energi tinggi. Ya, membawa elektron berenergi tinggi. Jadi reaksinya adalah gliseraldehid 3 fosfat plus NAD+ dibantu enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase menjadi 1,3-bifosfogliserat plus NADH. Ini hasil akhir dari reaksi nomor 6 ya. Awalnya kita punya gliseraldehid 3 fosfat yang bereaksi dengan NAD+. Dibantu oleh enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase akan menjadi 1,3-bifosfogliserat atau kita singkat bisa 1,3-BPG plus NADH.
NADH ini yang membawa elektron yang akan masuk ke proses terakhir, nanti fosforilasi oksidatif atau respirasi seluler. Pada reaksi nomor 7, kita mempunyai substrat 13-BPG plus ADP dibantu oleh fosfogliserat kinase. Fosfogliserat kinase berawal dari kita punya substrat 13-BPG di fosfogliserat, kita potong saja penamaannya menjadi fosfogliserat. Kinase karena di akhir reaksi akan menghasilkan ATP. Ingat, ketika reaksi melibatkan ATP, baik itu sebagai substrat maupun sebagai hasil, maka ditambah kinase. Jadi reaksi nomor 7, 13-BPG plus ADP akan terlepas satu fosfat dari 13-BPG diberikan kepada ADP akan menjadi 3 fosfogliserat plus ATP. Ini hasil akhirnya ya, 13-BPG plus ADP menjadi 3 fosfogliserat plus ATP. Jadi yang tadinya 13-bifosfogliserat, lepas satu fosfatnya diberikan kepada ADP menjadi ATP. Kita bahas khusus sedikit senyawa 13-BPG. Kalau di dalam eritrosit ingat fungsinya sebagai transport oksigen. Jadi transport oksigen dibawa oleh hemoglobin Hb yang berada di dalam eritrosit, HbO2. Apabila eritrosit sudah mencapai sel targetnya, maka 13-BPG akan dirubah menjadi 23-BPG. Peningkatan 23-BPG ini akan menurunkan kekuatan ikatan Hb terhadap oksigen atau menurunkan afinitas Hb terhadap oksigen. Sehingga oksigen bisa dilepaskan, maka masuk ke dalam sel, berganti Hb akan mengikat CO2 dari sel. Dibawa kembali ke paru-paru untuk dipertukarkan. Reaksi glikolisis ke-8, kita punya enzim mutase. Mutase berarti memindahkan molekul gugus atom, ya. Fosfogliserat mutase karena substratnya adalah 3 fosfogliserat. Jadi fosfogliserat mutase merubah 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Ini hasil akhir dari reaksi glikolisis nomor 8. Jadi kita tadi punya 3 fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliserat mutase menjadi 2 fosfogliserat.
Reaksi glikolisis yang ke-9, kita punya substrat 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim liase. Enzim liase ini merupakan reaksi hidrasi sederhana, dia mampu mengambil gugus H2O. Spesifiknya disebut enzim enolase untuk reaksi 2 fosfogliserat dibantu enzim enolase akan menjadi fosfoenol pirufat. Ini hasil akhirnya, tadi kita punya 2 fosfogliserat dibantu enzim enolase akan menjadi fosfoenol pirufat plus H2O. Reaksi glikolisis yang terakhir, glikolisis nomor 10. Kita punya fosfoenol pirufat. Kita masih ada fosfo ya, berarti masih ada fosfat. Enzim yang membantu adalah pirufat kinase. Pirufat dari produk akhirnya, kinase, karena nanti di akhir reaksi akan terbentuk ATP. Jadi reaksinya adalah fosfoenol pirufat plus ADP menjadi pirufat plus ATP. Ini adalah reaksi terakhir dari glikolisis, ya, hasil reaksi fosfoenol pirufat plus ADP akan menjadi pirufat plus ATP. Reaksi ini bersifat irreversibel. Beberapa reaksi tadi di awal juga bersifat irreversibel. Reaksi-reaksi inilah yang menjadi kunci keberlangsungan dari glikolisis. Kalau kita simpulkan, ini adalah produk akhir dari glikolisis. Di awal kita punya 1 glukosa, hasilnya kita bisa membentuk 2 NADH, bisa membentuk 4 ATP, dan membentuk 2 pirufat. Jadi, glukosa bereaksi dalam glikolisis menjadi 2 NADH plus 4 ATP plus 2 pirufat. Neto ATP yang dihasilkan adalah 2, karena di awal kita hutang 2 ATP, mampu menghasilkan 4 ATP, jadi 4 min 2 hasil adalah netonya 2 ATP.
Regulasi dari glikolisis tadi sudah beberapa saya sebutkan, ada 3 reaksi yang bersifat irreversible atau tidak bisa diulang balik. Reaksi-reaksi ini dikatalisis dibantu oleh enzim heksokinase, kemudian enzim lipokinase, dan pirufat kinase. Setelah terbentuk 2 asam pirufat, maka proses glikolisis akan memasuki tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Sebelum memasuki siklus Krebs, pirufat harus mengalami oksidasi. Ini merupakan jalur irreversible dari glikolisis menuju asam sitrat. Pirufat akan dioksidasi menjadi asetil koenzim A dan CO2. Enzim yang membantu adalah kompleks pirufat dehidrogenase. Ketika enzim dehidrogenase terlibat, maka akan terbentuk produk NADH. NADH inilah yang nanti akan masuk ke proses yang terakhir, yaitu fosforilasi oksidatif. Pirufat oksidasi pirufat yaitu reaksinya pirufat plus koenzim A plus NAD plus menjadi asetil-CoA plus NADH plus CO2. Ini regulasi dari enzim pirufat dehidrogenase. Enzim tersebut akan berhenti membantu reaksi ketika produk akhirnya yaitu asetil-CoA dan NADH-nya sudah banyak di dalam sel. Inhibisi metabolisme karbohidrat dapat menyebabkan asidosis laktat. Kondisi adanya ion arsen, merkuri, ini dapat menghambat kerja pirufat dehidrogenase. Juga defisiensi tiamin, kofaktor, ini adalah turunan dari vitamin B, bisa menyebabkan penumpukan pirufat atau kelainan herediter, yaitu pada penderita pirufat dehidrogenase.
dalam kondisi anaerob pirufat akan dirubah menjadi asam laktat. Reaksi ini dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase. Kita masuk pada siklus asam sitrat atau citric acid cycle. Ini adalah proses yang kedua dari metabolisme karbohidrat, terdiri dari 8 reaksi. Ini keseluruhan dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana terlihat akan menghasilkan NADH, FADH atau flavin tereduksi, ada GTP ini setipe dengan ATP guanosin trifosfat. Mari kita pelajari tahapannya satu persatu. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Ini menyebabkan katabolisme residu asetil, di mana membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen untuk menghasilkan energi. Bagian lintasan bersama penggunaan produk karbohidrat, lemak, dan protein, di mana mereka bisa membentuk senyawa intermediat yaitu asetil-CoA. Siklus Krebs juga berperan penting dalam gluconeogenesis, transaminasi, deaminasi, dan lipogenesis. Reaksi siklus asam sitrat terjadi di matriks mitokondria, bersifat irreversibel. Mitokondria adalah organel di dalam sel yang berfungsi sebagai pabrik energi. Nama lain dari siklus asam sitrat ada yang menyebut sebagai citric acid cycle. Dia adalah siklus asam sitrat karena produk pertama dari reaksi ini adalah asam sitrat. Ada juga yang menyebut sebagai carboxylic acid cycle, di mana bahan substratnya adalah pirufat. Dia adalah turunan karbohidrat dengan 3 atom C. Satu lagi disebut sebagai Krebs cycle atau siklus Krebs karena penemunya adalah Hans Adolf Krebs, di mana dia mendapatkan Nobel Prize di bidang medis pada tahun 1953. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah ATP, adenosine trifosfat, juga ada NADH yang tereduksi, flavin tereduksi atau FADH2 dan CO2. Substrat utamanya adalah asetil-CoA, di mana kita dapat dari sugar, dari glukosa, dari proses glikolisis, juga bisa dari perombakan asam lemak. Selanjutnya, setelah NADH dan FADH terbentuk, maka dia adalah membawa elektron yang kemudian akan masuk ke rantai transport elektron agar terbentuk di banyak ATP di dalam sel.
reaksi pertama dari siklus Krebs, di mana kita punya substrat yaitu asetil-CoA, kemudian akan bereaksi dengan oksaloasetat. Enzim yang membantu adalah sitrat sintase. Hasilnya adalah asam sitrat. Perlu diingat ada oksaloasetat pada reaksi nomor 1, pada reaksi nomor 8 kembali akan terbentuk. Ini hasil akhir dari reaksi siklus Krebs yang pertama ya. Tadi kita punya asetil-CoA bereaksi dengan oksaloasetat akan menghasilkan asam sitrat dan CoA dibantu oleh enzim sitrat sintase. Reaksi yang kedua, kita mempunyai kompleks enzim akomatase. Ini adalah sebuah enzim yang besar melakukan dua kali reaksi, di mana substrat awalnya adalah sitrat akan diubah menjadi cis akonitat dan terakhir akan dibentuk menjadi isositrat. Nah, ini adalah reaksi antara dari pembentukan asam sitrat menjadi cis akonitat. Ini reaksi terakhir yang dikatalis oleh enzim akomatase dari cis akonitat akan berubah menjadi isositrat. Sehingga reaksi lengkapnya adalah sitrat menjadi cis akonitat dan menjadi isositrat. Reaksi siklus Krebs ketiga, kita mempunyai isositrat dan NAD+, dikatalis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Produk akhir dari reaksi isositrat plus NAD+ akan menjadi alfa ketoglutarate dan CO2 serta niacin reduksi yaitu NADH. Enzimnya adalah isositrat dehidrogenase. Berikutnya alfa ketoglutarate akan bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A. Enzim yang membantu adalah alfa ketoglutarate dehidrogenase. Produk akhirnya adalah suksinil-CoA. Produk akhir dari reaksi yang keempat, tadi kita mereaksikan alfa ketoglutarate plus NAD+ plus koenzim A, hasilnya adalah suksinil-CoA, CO2, dan NADH. Reaksi berikutnya dikatalis oleh enzim suksinil-CoA sintase mereaksikan suksinil-CoA plus GDP guanin difosfat. Hasil akhir dari reaksi suksinil-CoA dan GDP guanin difosfat adalah suksinat dan guanosil trifosfat serta koenzim A-nya lepas. Fosfat yang didapat dari guanosil didapat dari pelepasan koenzim A.
Reaksi keenam mereaksikan succinat dengan flavin adenosin glucosid atau FAD. Ini adalah turunan dari vitamin B. Enzim yang mengkatalisis adalah succinat dehidrogenase. Hasil akhir dari reaksi succinat plus FAD adalah fumarat dan FADH2. FADH2 adalah pembawa elektron yang akan masuk ke fosforilasi oksidatif sama seperti NADH. Reaksi berikutnya kita mempunyai fumarat dibantu oleh fumarat hidratase, jadi menambahkan gugus H2O pada fumarat akan membentuk malat. Ini produk akhir dari reaksi fumarat mengalami hidratase dengan H2O dibantu oleh enzim. Fumarat hidratase menjadi malat. Reaksi ke-8 adalah reaksi pembentukan kembali oksaloasetat yang tadi sudah bereaksi dengan asetil-CoA pada reaksi nomor pertama. Reaksinya malat plus NAD+, enzim yang membantu malat dehidrogenase. Oke, ini reaksi yang terakhir, kita punya malat plus NAD+, akan menjadi oksaloasetat plus NADH. Pada akhir reaksi, oksaloasetat terbentuk kembali. Maka oksaloasetat siap bereaksi dengan gugus asetil berikutnya. Pengulangan reaksi ini kembali hanya disebut sebagai siklus. Setiap satu molekul glukosa akan menyebabkan dua kali siklus Krebs karena satu molekul glukosa akan dihidrolisis menjadi dua asam piruvat. Dua asam piruvat akan menghasilkan dua asetil-CoA sehingga terjadi dua kali siklus Krebs. Konsekuensi dari dua siklus ini, maka setiap produk akan dikalikan menjadi dua. Ingat ya, siklus Krebs dari satu molekul glukosa akan terjadi dua kali reaksi, maka produknya akan menjadi dua kali lipat. Produk akhir dari pemecahan satu molekul glukosa pada siklus asam citrat bisa tanpa 4CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP.
NADH dan FADH2 adalah pembawa elektron. Ini yang akan masuk dalam mitokondria dan akan terlibat dalam proses fosforilasi oksidatif atau respirasi aerobik. Vitamin B berperan dalam siklus Krebs. Turunannya yaitu riboflavin, niacin, tiamin, dan asam pantotenat digunakan sebagai kofaktor. Reaksi terakhir dari katabolisme karbohidrat setelah glikolisis siklus Krebs adalah transport elektron. Transport elektron terjadi di mitokondria karena mitokondria adalah organela di dalam sel yang berfungsi sebagai pabrik energi. Mitokondria mempunyai dua membran sehingga di dalamnya terdapat matriks. Ini mempunyai banyak enzim yang dapat digunakan dalam transport elektron. Mitokondria memiliki matriks yang di dalamnya terdapat banyak katalisator atau enzim dalam rantai respirasi. Fungsi enzim ini sebagai pengangkut unsur ekuivalen pereduksi hidrogen yang banyak terdapat pada NADH dan FADH2. Di akhir reaksi akan membentuk banyak ATP dan air metabolit atau H2O. Transport elektron ini sering juga disebut sebagai fosforilasi oksidatif dan respirasi seluler. Transport elektron karena matriks mitokondria memiliki rantai kompleks enzim di mana elektron akan ditransfer dari enzim 1, enzim 2, dan seterusnya. Fosforilasi oksidatif karena terdapat reaksi fosforilasi yaitu pemberian fosfat yang dibantu oleh enzim terakhir, kompleks enzim terakhir yaitu ATP sintase. Sedangkan respirasi seluler karena adanya penggunaan oksigen dalam reaksi di tingkat organela, yaitu di mitokondria. Oksigen akan diimpor melalui sitokrom C. Kompleks enzim di mitokondria fungsinya juga sebagai pompa proton, memompa ion hidrogen dari dalam mitokondria menuju ke ruang antar membran. Pompa ion hidrogen ini pada akhirnya akan menciptakan perbedaan gradien konsentrasi, yaitu di luar menjadi lebih padat daripada di dalam mitokondria. Sehingga energi potensial yang tercipta antara perbedaan konsentrasi ini akan ditangkap oleh enzim ATP sintase sehingga terjadi aktivasi enzim ATP sintase, terjadilah reaksi ADP plus P menjadi ATP.
Untuk macam-macam kompleks enzim di dalam matriks mitokondria, kompleks enzim 1 juga biasa disebut NADH dehidrogenase. Ada antara yaitu sitokrom BC1, kemudian ada sitokrom oksidase. Kompleks enzim 4-nya disebut ATP sintase. Ada enzim yang mobile antara kompleks enzim 1 dengan 2 adalah ubiquinon, dan enzim mobile lainnya antara kompleks enzim 2 ketiga disebut sitokrom C. Reaksi pertama dari transport elektron melibatkan enzim NADH dehidrogenase. Fungsinya untuk melepas NADH menjadi NAD dan H+. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Setiap satu elektron yang dilepaskan akan memicu satu ion hidrogen dipompa keluar. Reaksinya adalah NADH plus 4H di dalam matriks yang akan keluar menjadi 4H sitosol plus NAD dan 2 elektron. Setelah 2 elektron dilepaskan dari NADH tadi dibantu oleh enzim NADH dehidrogenase, berikutnya 2 elektron tersebut akan dibantu oleh enzim yang mobile antara NADH dehidrogenase atau kompleks 1 menuju ke enzim kompleks 2 yaitu enzim sitokrom BC1. Enzim mobile ini disebut ubiquinon, sehingga reaksinya adalah ubiquinon plus 2H plus 2 elektron menjadi ubiquinon H2 plus 2 elektron. Fungsi lain dari sitokrom BC1 selain dia sebagai transfer elektron juga sebagai pumping of hydrogen ion atau sebagai pompa ion hidrogen. QH2 plus sitokrom BC1 plus 2H di dalam matriks plus 2 elektron akan menjadi ubiquinon terbentuk kembali, kemudian sitokrom BC1 dan 4 hidrogen dilepaskan ke sitosol dan 2 elektron. Reaksi yang ketiga kita melibatkan sitokrom oksidase, dengan penghubungnya adalah sitokrom C. Penghubung ini menghubungkan antara sitokrom BC1 kompleks enzim 2 dengan kompleks enzim yang ketiga tadi yaitu sitokrom oksidase. Fungsi lain dari sitokrom C dia sebagai pengimpor oksigen dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Fungsi dari sitokrom oksidase ini untuk mereaksikan 4H plus oksigen yang tadi ditransport oleh sitokrom C plus 4 elektron menjadi 2H2O. Sitokrom oksidase akan terbentuk kembali di akhir reaksi. Pompa ion hidrogen yang terjadi selama proses ini berlangsung pada akhirnya akan menciptakan perbedaan gradien konsentrasi, di mana ruang inner menjadi lebih sedikit, ruang outer membran menjadi lebih banyak. Akan menciptakan energi potensial
yang digunakan oleh enzim ATP sintase untuk mengimpor kembali ion hidrogen masuk ke dalam ruang matriks. Pemompaan hidrogen ke dalam inner membran oleh ATP sintase akan memicu reaksi ADP plus PI menjadi ATP. Ini reaksi terakhir dari katabolisme karbohidrat. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan juga dengan kemiosmosis. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang katabolisme karbohidrat. Silahkan diingat lagi, ada 3 proses, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan terakhir yang baru saja kita bicarakan adalah transport elektron. Silahkan pergunakan banyak sumber sebagai referensi untuk meningkatkan keilmuannya. Sayonara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.